Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Kandira dari Prodi Pendidikan Fisika 2019, NIM 1910209015. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal UTS pengantar relativistik. Nama dosen Bapak Suhadi. Soal nomor 1 yaitu jelaskan perbedaan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah jika lebih lambat dibandingkan dengan cahaya. Ini dengan grafiknya. Grafik soal nomor 1. Dari grafik itu z-aksen menuju z dan s sama dengan s-aksen, x sama dengan x-aksen, y sama dengan y-aksen. Memiliki bagian 3 dimensi. Pada saat t sama dengan 0, kerangka s berimpit s-aksen dan kerangka s-aksen bergerak menuju kecepatan, yaitu terdapat dengan rumus d sama dengan v dikali t. Dalam transformasi Lorentz yang menghubungkan sistem ruang waktu inersia dari dua pengamat inersia berbeda yang bergerak relatif satu sama lain, yaitu x sama dengan k, y sama dengan y-aksen, z sama dengan z-aksen, x-aksen plus vt, yaitu x-aksen sama dengan k, y-aksen sama dengan y, z-aksen sama dengan z, k dikali v. Transformasi Lorentz dan transformasi Galileo sama saja, hanya beda dengan nilai k, yaitu yang bedanya x-aksen plus vt, k dikali vt, s-aksen dan k dikalikan dengan konstanta sebanding. Dalam kekeliruan transformasi Galileo adalah karena menganggap bahwa selang waktu pada kerangka acuan x-aksen sama dengan selang waktu pada kerangka acuan s, yaitu t sama dengan t-aksen. Pada transformasi Lorentz, selang waktu tersebut tidak sama, berarti t tidak sama dengan t-aksen. Oleh karena itu, transformasi Lorentz mengandung suatu faktor pendamping yang disebut ketetapan transformasi. Lanjut dengan soal nomor 2. Buktikan beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz. L sama dengan L0, 1 min V kuadrat plus C kuadrat. Yang kedua, T sama dengan T akar TO. Jadi saya akan menjelaskan, yaitu LO sama dengan panjang objek pada kerangka yang bersama dengan kecepatan V atau C. L sama dengan objek yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kerangka yang bergerak kecepatan. V sama dengan C. I sama dengan L sama dengan L0 1 min V kuadrat plus C kuadrat. Ini saya sudah mengerjakan soalnya. Soal nomor 2 yaitu A dan B. V sama dengan kecepatan relatif antara pengamat dan benda yang bergerak. C yaitu sama dengan kecepatan cahaya. Hubungan antara benda diam L0 dengan panjang benda yang bergerak L diturunkan persamaan transformasi Lorentz, yaitu L sama dengan L0 1 min V kuadrat plus C kuadrat. Jadi soal nomor 2 yang A itu terbukti bahwa konsekuensi dari transformasi Lorentz itu sama. Yang B, lanjut nomor 3. Pada transformasi Lorentz, buktikan bahwa kecepatan cahaya C adalah sama untuk semua kerangka acuan. Ini saya sudah menjawab soal nomor 3.
Jika kecepatan dilambangkan sebagai beta sama dengan v per c aksen, maka bentuk ekuivalen dari transformasinya yaitu ct aksen sama dengan ct min beta x aksen sama dengan x min beta c, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z. Dalam transformasi Lorentz, yang mana kerangka itu dibagi dua jenis, yaitu inersia, bergerak relatif dengan kecepatan konstan, dan non-inersia, mengalami percepatan bergerak, melengkung, gerak rotasi dengan kecepatan sudut konstan. Transformasi Lorentz mengandung beberapa hal yang tidak induktif yang tidak dapat dalam transformasi Galileo. Contohnya, transformasi Lorentz mengaplikasikan bahwa pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda, yang mana kecepatan v jauh lebih kecil daripada c, faktor Lorentz bisa dianggap sama dengan 1, tetapi nilai v mendekati c itu naik tanpa batas. Soal nomor 4. Saya juga sudah mengerjakan soal nomor 4. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Seorang Dodo yang mempunyai saudara kembar yaitu Didi pergi keluar angkasa pada tahun 1978 dengan membawa tongkat sepanjang 5 meter. Kemudian dia kembali ke bumi sebelum dia turun dari pesawat. Dia melihat bahwa tahun dia kembali adalah 1981. Akan tetapi ketika menanyakan tahun kepada saudaranya, tahun sekarang adalah 1981. Pertanyaannya, yang pertama, berapa kecepatan pesawat yang digunakan? Yang kedua, berapa panjang tongkat yang diukur oleh Didi? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Yaitu yang pertama, kecepatan pesawat terlebih dahulu. L sama dengan L0 per V sama dengan 5 per 1 akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 5 V kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1 sama dengan 5 V kuadrat plus C kuadrat. 5C kuadrat sama dengan V kuadrat. V kuadrat sama dengan akar 5C, yaitu hasilnya 2,24C. Yang kedua yaitu panjang tongkat. Panjang tongkatnya L sama dengan L0 akar 1 minus V kuadrat plus C kuadrat 5 akar 1 minus 2,24 hasil dari yang penjumlahan nomor 1 sama dengan 5 2,24 buka kurung V kuadrat dikali C sama dengan 11,26 cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang soal dan jawaban UTS pengantar fisik. Untuk soal dan jawaban saya akan melampirkan di dalam video ini. Baiklah, saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.